Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Dolongseda dengan NIM 153420067. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang alam semesta dan bumi. Baik, pada materi alam semesta dan bumi yang akan kita bahas pertama yaitu teori pembentukan alam semesta, yang diawali dengan teori letusan hebat. Pada tahun 1922, seorang ahli fisika Rusia muncul dengan pemecahan soal itu secara lain, yang mengatakan bahwa kekuatan tolak tidak berperan bahkan jagat raya terus meluas dan seluruh partikel terbang saling menjauhi dengan kecepatan tinggi. Karena kekuatan gravitasi, perluasan itu terus melambat. Sebelumnya, partikel-partikel itu telah bergerak keluar bahkan lebih cepat lagi. Dalam model jagat raya ini, dahulu perluasan mulai pada saat yang unik yang disebut letusan hebat. Yang kedua yaitu teori keadaan tetap. Dalam teori kedua, ruang angkasa berkembang menjadi lebih kosong sewaktu berbagai galaksi saling menjauhi. Dalam teori keadaan tetap, kita harus menerima bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi baru akan berbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh. Orang sepakat mengatakan bahwa zat baru itu ialah hidrogen, yaitu sumber yang menjadi asal-usul bintang dan galaksi. Penciptaan zat berkesinambungan dari ruang angkasa yang tampaknya kosong itu diterima secara skeptis oleh para ahli, sebab hal ini rupanya melanggar salah satu hukum. Yang kedua yaitu teori pembentukan sistem tata surya. Adanya realitas yang demikian membuat para ahli astronomi berkesimpulan bahwa tata surya terbentuk dari material yang berputar dengan arah negatif. Hal ini kemudian memunculkan beberapa teori tentang terjadinya tata surya sebagai berikut. Pertama yaitu teori nebulae atau teori kabut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1749 sampai 1827 dan Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1796. Matahari dan planet berasal dari sebuah kabut pijar yang berpilin di dalam jagat raya. Karena pilihannya itu berupa kabut yang membentuk bulat seperti bola yang besar, makin mengecil bola itu makin cepat putarannya. Akibatnya, bentuk bola itu memepat pada kutubnya dan melebar di bagian ekuatornya, bahkan sebagian massa dan kabut gas menjauh dari gumpalan intinya dan membentuk gelang-gelang di sekeliling bagian utama kabut itu. Gelang-gelang itu kemudian membentuk gumpalan padat inilah yang disebut planet-planet dan satelitnya, sedangkan bagian tengah yang berpijar tetap berbentuk gas pijar yang kita lihat sekarang sebagai matahari. Yang kedua, teori planetesimal oleh Thomas C. Chamberlain pada tahun 1843 sampai 1928. Seorang ahli geologi dan Forest R. Moulton pada tahun 1972 sampai 1952, seorang astronom. Disebut planetesimal yang berarti planet kecil karena planet terbentuk dari benda padat yang memang telah ada. Matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang banyak. Pada suatu waktu, ada sebuah bintang yang berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh. Akibatnya terjadi pasang naik antara matahari dan bintang tadi. Pada waktu bintang itu menjauh, sebagian massa dari matahari itu menjauh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lain berhamburan di sekeliling matahari. Inilah yang disebut dengan planetesimal, yang kelak kemudian menjadi planet-planet yang beredar pada orbit dan mengelilingi matahari. Yang ketiga yaitu teori pasang surut oleh Sir James Jeans pada tahun 1877 sampai 1946 dan Harold Jeffreys pada tahun 1891, keduanya dari Inggris. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Teori ini menjelaskan mengapa planet-planet di bagian tengah seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus merupakan planet raksasa, sedangkan di bagian ujungnya merupakan planet-planet kecil. Kelahiran ke-9 planet itu karena pecahan gas dari matahari yang berbentuk cerutu
itu maka besarnya planet-planet itu berbeda-beda. Yang terdekat dan terjauh besar, tetapi yang tengah lebih besar lagi. Yang keempat yaitu teori awan debu, dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker pada tahun 1940, kemudian disempurnakan oleh Gerald P. Kuiper pada tahun 1950. Tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan gas dan debu. Gumpalan awan itu mengalami penempatan. Pada proses penempatan itu, partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan. Itu membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin dan kemudian membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan tipis di bagian tepinya. Partikel-partikel di bagian tengah cakram itu saling menekan dan menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang kemudian menjadi matahari, sementara bagian yang luar berputar sangat cepat sehingga terpecah-pecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan kecil ini berpilin pula dan membeku kemudian menjadi planet-planet. Yang kelima, teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planet simal. Dahulu matahari mungkin merupakan bintang kembar, kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet, sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Yang keenam, teori ledakan atau Big Bang oleh Georg Gamow, Alpert, dan Hermann. Alam pada saat itu belum merupakan materi, tetapi pada suatu ketika berubah menjadi materi yang sangat kecil dan padat. Masanya sangat berat dan tekanannya besar. Karena adanya reaksi inti kemudian terjadi ledakan hebat. Massa itu kemudian berserak dan mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan dan membentuk kelompok-kelompok dengan berat jenis yang lebih kecil dan terus bergerak menjauhi titik pusatnya. Yang ketiga, lapisan-lapisan bumi. Yang pertama, kerak bumi atau crust. Lapisan ini menempati bagian paling luar dengan tebal 6-50 km. Tebal lapisan ini tidak sama di setiap tempat. Di benua tebalnya 20-50 km, samudra 0-5 km, atau bersamaan dengan air di atasnya sekitar 6-12 km. Tersusun dari materi-materi padat yang kaya silsium dan aluminium. Kerak bumi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama kerak samudra, yang kedua kerak benua. Yang kedua, selimut bumi atau mantel. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Lapisan ini sebagian besar berupa silikat atau besi dan magnesium. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan bantuan yang padat yang mengandung silikat dan magnesium. Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama litosfer, kedua astenosfer, yang ketiga mesosfer. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni pertama litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Yang keempat, proses pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra merupakan bentuk dari kerak bumi. Bentuk permukaan bumi terdiri atas daratan dan juga perairan. Dalam hal ini, benua merupakan bentuk daratannya, sementara samudra merupakan bentuk perairannya. Samudra pada awalnya hanya ada satu, mengingat daratan juga hanya ada satu. Namun, seiring memecahnya daratan, maka samudra kemudian dipecah juga menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, Samudra Pasifik, yang kedua, Samudra Hindia, yang ketiga, Samudra Atlantik, dan yang keempat, Samudra Arktik. Itulah pemaparan materi dari saya tentang alam semesta dan bumi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.